Baik, selamat malam teman-teman semua. Ya, kali ini kita akan menjelaskan eh, top 10 OSP 2021, di mana dalam pembahasan kali ini nanti kita akan menjelaskan apa saja dari top 10 tersebut, eh, rinciannya apa saja dan apa yang nanti kita akan jelaskan, yaitu yang akan kita bahas terkait injections gitu ya. Baik, silakan untuk penjelasan awalnya dari Mbak Novita. Baik, sebelum kita mulai, kita sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu dengan apa itu OSP. OSP adalah singkatan dari Open Web Application Security Project, yang dimana artinya adalah organisasi nirlaba global yang berfokus pada peningkatan keamanan aplikasi web dan software. Nah, untuk sifatnya, dia bersifat open source, yaitu semua sumber daya dari panduan, alat, dokumen itu semuanya gratis dan terbuka untuk publik. Nah, dijalankan oleh komunitas relawan, seperti pengembang, ahli keamanan, dan praktisi IT. Nah, selanjutnya, itu tentang tujuan OWASP itu didirikan itu untuk apa. Nah, boleh dilihat di sebelah kiri. Tujuan utama dari OWASP yang pertama adalah ada awareness, yaitu untuk membangun kesadaran resiko keamanan di kalangan pengembang dari perusahaan. Nah, yang kedua itu adalah prioritas. Tujuannya yaitu untuk membantu organisasi memfokuskan sumber daya mereka pada risiko yang paling berbahaya dan sering terjadi. Nah, boleh dilihat lagi sebelah kanan itu tentang standar referensi. Standar referensi global untuk audit keamanan aplikasi versi OWASP pada tahun 2021. Itu ada, yang pertama ada A01 Broken Access Control, yang kedua ada A02 Cryptographic Failures, dan yang ketiga ada Injection. Topik presentasi kita yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Yang keempat itu ada A04 Insecure Design, yang kelima itu ada A05 Security Misconfiguration, yang keenam ada A06 Vulnerable and Calculated Components, terus yang ketujuh ada A07 Identification and Authentication Failures, A08 Software and Data Integrity Failures, A09 itu tentang Security Logging and Monitoring Failures, dan yang terakhir ada A10 Server Side Request Forgery atau disingkat dengan SSRF. Nah, pada kali ini kita akan fokus pada injection. Silahkan. Baik, teman-teman semua, yang sudah disampaikan bahwa hari ini kita akan fokus kepada definisi dan serangan si injection itu sendiri, teman-teman. Jadi kita mulai dari pengertian apa itu injection. Ya, injection itu adalah sebuah serangan di mana si penyerang itu menyisipkan atau dalam istilah lain menyuntikkan, ya, karena tadi kan injeksi gitu atau menyuntikkan. Yaitu menyuntikkan apa? Menyuntikkan sebuah kode atau perintah yang berbahaya melalui input aplikasi. Nah, ini terjadi ketika aplikasi itu nggak memvalidasi atau tidak membersihkan input pengguna ya sebelum memprosesnya ke sebuah interpreter. Nah, seperti apa sih interpreter itu? Ada sebuah database atau mungkin OS-nya atau operating system itu sendiri atau LDAP. Nah, ada apa saja sih serangan injeksi itu yang umum pada sebuah keamanan? Yang pertama ada namanya SQL injections atau SQLI, yaitu adalah sebuah cara untuk memanipulasi query database ya yang bertujuan untuk mencuri data atau menghapus sebuah table itu sendiri. Lalu ada OS Command Injections ya, yaitu adalah sebuah cara untuk mengeksekusi sebuah perintah dalam sistem operasi. Seperti contoh misalkan ada LS, ada RM, ada cat gitu ya untuk membaca sebuah file. Dan lainnya ya, yaitu ada LDAP injections, ada XML injections, ada template injections gitu ya. Nah, lalu dampaknya apa aja sih dari sebuah serangan injeksi ini ya? Yang pertama jelas adanya data breach atau pencurian data sensitif ya, seperti kartu kredit atau password atau mungkin data-data informasi penting lainnya yang sebenarnya tidak bisa dikonsumsi oleh publik. Lalu ada remote code executions atau RCE ya, yaitu penyerang mengambil alih server secara remote atau secara jarak jauh. Lalu ada denial service atau DOS ya, yaitu adalah sebuah cara untuk merusak atau menghentikan sebuah layanan.
Nah, kita mulai dari contoh yang pertama yaitu SQL injections gitu ya. Nah, bagaimana sih cara SQL injection bekerja teman-teman semua? Jadi, misalkan diberikan sebuah contoh query sederhana, yaitu adalah untuk mencari sebuah username pada sebuah table users, ya. Di mana username dan password ini itu di-input dari user itu sendiri, ya. Baik itu username, baik itu password. Nah, sekarang kalau misalkan si pengguna itu nginput username dan password fair-fair aja gitu ya. Cuman misalkan kalau username-nya admin, misalkan passwordnya admin, ya. Hanya berupa string biasa. Namun gimana kalau misalkan si pengguna itu iseng menginput sebuah username password dengan selain sebuah string, kayak misalkan berupa simbol. Nah, seperti contoh yang digambar, misalkan si input pengguna baik username atau password diinput dengan sebuah kata atau string seperti kutip or satu sama dengan satu strip strip sehingga query-nya yang tadinya apa diinput user seperti biasa terus tiba-tiba berubah jadi yang tadi ya or satu sama dengan satu. Nah, berubah jadinya gimana? Ketika di-input string tersebut, maka misalkan tadi satu sama dengan satu itu adalah selalu benar. Artinya ya satu sama dengan satu, true sama dengan true gitu kan. Itu artinya dia mengembalikan semua data pengguna. Ditambah ada perintah strip strip di mana kalau dalam perintah strip strip di dalam SQL itu adalah bertujuan untuk mengomentari atau menghidden atau menghapus ya istilahnya sebuah si query-nya, sisa-sisa query di belakangnya. Jadi mungkin kalau dalam istilah teknikal tuh nge-comment sih sebenarnya gitu ya. Nah, itu adalah salah satu cara simpel bagaimana SQL injection bekerja. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan bagaimana kalau OS injection itu bekerja oleh Fahmi Riyas. Oke. Ya, selanjutnya ada, comment injection ya, dan juga contoh kerentanannya. Nah, aplikasi ini, bisa dilakukan untuk, di perintah OS ya, atau comment OS dengan, apa namanya, sintaks sebagai berikut nih. Contohnya kayak, ping dan juga melakukan user input, eee terus juga bisa melakukan sintaks untuk, melakukan apa namanya, penghapusan direktori dengan, penggunaan, apa, sintaks rm, juga minrf itu buat menghapus, secara paksa keseluruhan direktori, dan juga ada beberapa karakter nih untuk, yang memungkinkan penambahan perintah sembarang ada, titik koma, ada pipeline dan juga, NN ini atau N lah. Juga contoh serangan dari comment injection ini, yang seharusnya itu kalau yang amannya ya, ada, ping itu 888, ya artinya nanti si, OS-nya atau komennya bakal menjalankan ya ping 888 lah, atau ke Google ya. Terus, untuk yang berbahayanya contohnya seperti apa, yang seperti di contoh ini, ada 8888, titik koma, cat, etc, dan passwd. Ini untuk, melakukan eksekusi ping dan juga membaca file system. Nah, yang untuk, titik koma ini, adalah, sintaks untuk, supaya si sistem ini menjalankan kedua perintah tersebut ya. Jadi, si perintah ping dulu, yang 8888 ini selanjutnya, dijalankanlah cat etc passwd, untuk, mengetahui ya, password yang ada di dalam sebuah direktori tersebut. Atau juga dia juga bisa melakukan tadi tuh sebagai contoh yang di atas, dia melakukan, sintaks rm min rf itu ya buat melakukan penghapusan secara paksa, tergantung direktorinya juga ya. Mungkin bisa di direktori home user ataupun direktori tertentu atau dokumen seperti download atau semacamnya lah, seperti itu. Terus selanjutnya ini kesimpulannya ya, setelah kita, sebelumnya dari teman-teman udah menjelaskan, pengenalan dan juga beberapa serangan injeksi, kesimpulannya adalah, ya injeksi ini adalah, sebuah serangan yang kritis, untuk mengeksploitasi input yang tidak divalidasi, dengan menjalankan kode dan juga perintah atau komen yang cukup berbahaya ya, dalam sebuah sistem atau ingin masuk ke sebuah sistem. Terus, dampaknya dari serangan injection ini ada data breach atau kebocoran data, RCE, remote code execute, terus juga hingga kerusakan sistem, atau crash ya. Seperti contohnya CWE 89 dan juga CWE 78. Terus solusinya dari serangan injection ini apa sih? Ya melakukan parameterize query, validasi input, dan juga hindari concatenasi string.
Terus selanjutnya, mengapa injection ini masih menjadi sebuah ancaman atau masih selalu dipakai lah untuk melakukan penetrasi ataupun menjadi apa namanya, salah satu concentrate buat kerentanan dalam sebuah aplikasi ataupun sistem. Ya ini karena adanya human error atau pengembang yang sering lupa untuk melakukan validasi input ya pada tahap development, dan juga sistem yang kompleks nih, banyak titik-titik interaksi dengan interpreter seperti database dan operation system dan juga sebagainya seperti LDAP juga. Yang terakhir, actionnya untuk melakukan case seperti ini itu seperti apa? Ya dengan cara selalu anggap semua input, baik login dan perintah-perintah dalam sebuah sistem itu adalah yang berbahaya lah. Jadi kita harus mengamankannya. Terus juga melakukan adopsi secure coding praktis sejak fase desain atau development. Dan yang terakhir menggunakan alat-alat OWASP ZAP dan juga SQL Map untuk melakukan vulnerability testing dalam perusahaan ataupun dalam sistem seperti itu. Baik, itu saja dari penjelasan kami terkait injeksi topik utama kita dalam Top 10 OF 2021. Terima kasih dan selamat malam.